Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu. Pasca deklarasi PAN dan Golkar yang melakukan kerjasama politik untuk mendukung Prabowo, ada isu yang nggak enak dengarannya. Yang pertama, deklarasi itu dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan ada aturan bahwa museum itu dilarang untuk berpolitik. Padahal Pak Prabowo Menham, Pak Erlangga Hartarto Menko Perekonomian, Pak Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan. Jadi tiga-tiganya melanggar aturan. Nah, itu isu yang pertama. Isu yang kedua ya, yaitu yang enggak enak juga, itu disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, bahwa Pak Hasim mengatakan Golkar merapat ke Gerindra mendukung Prabowo atas arahan Pak Jokowi. Nah, ini kan klaim. Gerindra itu kan hampir mulai pencapresan itu menggunakan nama Pak Jokowi di Bali segala macam. Dan ini klaim ini kan sebetulnya serius juga ya untuk ditanggapi. Karena kata-kata kalau diulang-ulang walaupun salah nanti dianggap jadi benar. Nah, ini untungnya apa? Untungnya Pak Jokowi itu sudah langsung membantah bahwa beliaunya mengatakan dia bukan ketua partai, dia adalah presiden. Jadi dia tidak ikut campur urusan koalisi masing-masing partai. Nah itu. Tapi ini ada yang lain untuk mendapatkan simpatisan dari Pak Jokowi dan efek-efeknya atau yang dibilang fan-fannya, pendukung-pendukungnya, dihembuskan bahwa Pak Prabowo mau gandeng Gibran sebagai wakil. Nah ini betul-betul parah. Terlepas dari itu, ada berita lagi Pak Prabowo mau menggandeng Ibu Iriana sebagai wakil. Jadi settingan memang luar biasa, dihembuskan terus. Nah, untuk Gibran yang sebagai wakil itu ada tanda-tandanya supaya orang bisa merangkai ya. Kebetulan dari PSI itu kan memprotes, memasukkan uji materi masalah umur wakil presiden 40 tahun. Sehingga dia mengajukan gugatan PSI. Ada juga kepala-kepala daerah yang mengajukan gugatan. Ya, tentunya dari Gerindra kan. Bahwa umur untuk 40 tahun digugat juga. Ini terskenario, terstruktur seakan-akan bahwa gugatan itu tuh mengarah Gibran. Karena Gibran sekarang baru umur 36 tahun. Jadi settingan grand design-nya itu luar biasa. Luar biasa. Nah, kita sebagai masyarakat jangan terkecoh dengan posisi seperti ini. Pak Jokowi tetap Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah kader partai. Baru-baru ini juga disinggung masalah Pak Jokowi yang cawe-cawe sana, cawe-cawe sini. Nah, itu terus diulang-ulang. Tapi yang jelas bahwa Pak Jokowi adalah satu haluan, satu partai, atau bahasa kasarnya itu satu rahim dengan Ganjar Pranowo. Sama-sama dari PDI Perjuangan. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Semua mengatasnamakan Pak Jokowi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kalau sudah sama-sama pendaftaran ya, dan kemungkinan besar Pak Jokowi ini akan memberi simbol yang jelas ke Ganjar, baru kalang kabut semua ya. Jadi saya pikir Pak Prabowo untuk narasi
itu dikurang-kurangi, atau kalau bisa Pak Prabowo itu kan calon presiden ya. Bagaimana menonjolkan dirinya sendiri, bagaimana kinerjanya kah, keberaniannya kah, gagasannya kah. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah itu, bukan menempel-menempel terus. Kecuali kalau Pak Jokowi presidennya, Pak Prabowo wakil, mungkin bisa seperti itu. Nah, nanti kalau jadi presiden kayak gitu bagaimana? Nah itu. Jadi kita sebagai rakyat ya, dengan statement-statement Pak Hasyim seperti itu, kita harus bisa jeli ya. Jeli memandang bahwa itu adalah dipakai sebagai objek ya. Objek untuk bisa menaikkan ya untuk menaikkan ratingnya atau surveinya Pak Prabowo, sekalian bisa menarik fan-fannya Pak Jokowi ya. Nah sekarang kita bicara yang benar mana ya. Artinya masalah Pak Hasyim atau Pak Jokowi ya. Kita nggak usah pakai perbandingan seperti itu, saya pikir kita sudah tahu kelasnya Pak Jokowi kan sudah jelas, tidak ada istilah bohong dalam hal ini. Nah kalau Pak Hasyim kan orang politis kan, tahu sendiri lah ya. Jadi Pak Prabowo kayaknya sih ya, orang minder ya. Pak Prabowo itu nggak berani tampil sendiri. Nah, di baliho-baliho di capresnya tampil berdua dengan Jokowi. Terus tempat-tempat yang lain saat dengan tahun 2014 dan 2019 Prabowo juga nempel dengan Lijik. Kapan Pak Prabowo itu punya diri sendiri, muncul dengan gagahnya ya. Jadi Pak Prabowo mulai menonjolkan diri supaya masyarakat itu paham, percaya bahwa calon presiden itu memang harus berdiri sendiri, karena goncangan akan lebih besar, goncangan akan lebih hebat. Yang dibawa adalah 270 jiwa di bawah naungan presiden. Nggak bisa main-main. Ini adalah taruhan ya, taruhan negara besar, sangat besar sekali, apalagi belum goncangan dari luar. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Merdeka.